sementara lempengan yang di bawah ini Gak apa-apa, Bu. nanti yang negatif ini hanya akan Makasih ya, terhubung Bu. pada chamber yang misalkan anodanya nempelkan arus pada salah satu, nanti masing-masing akan terjadi Ini kembali 2.000. paradoks karena masing-masing chamber ini dihubungkan oleh sekat yang tertutup, sehingga masih memungkinkan terjadinya aliran listrik. Oke, ini yang saya maksudkan tadi di awal bahwa secara proses kita bisa memahami ada proses elektrokimia yang terjadi secara langsung, di mana substrat itu berinteraksi dengan elektroda untuk kemudian menghasilkan intermediat Kalau kita perhatikan di sini, kalau yang metode direct electrolysis itu terjadi transfer elektron antara elektroda dan substrat. Nah, transfer ini kita sebut sebagai heterogeneous transfer. Kenapa? Karena elektrodanya fasenya padat, sementara substratnya fasenya larutan. Ketika berbeda fase, biasanya di sini terjadi hambatan, terutama secara kinetika, sehingga disebut sebagai hambatan kinetik karena dia berbeda fase. Jadi kita tahu ya bahwa padatan dan larutan itu biasanya itu memisah, jadi hambatan. Nah, sehingga ini kemudian kalau ini terhambat karena perbedaan fase ini, ya nanti proses yang dihasilkan menjadi kurang. Sehingga kemudian ada upaya untuk berpikir bagaimana supaya interaksi transfer elektron itu bisa berjalan dengan mudah. Maka orang mulai berpikir bagaimana kalau itu difasilitasi dengan menggunakan mediator. Mediator di sini misalkan ya seperti katalis lah kira-kira begitu. Kenapa? Karena kalau substrat langsung berinteraksi dengan elektroda, kemudian tidak segera dilepas, artinya tidak segera lepas menjadi intermediate, maka substrat-substrat ini akan membentuk film lapisan tipis di permukaan elektroda di sini. Sehingga substrat lain atau prekursor yang akan membentuk produk atau intermediate ini terhambat karena di sini sudah terisi oleh substrat, sehingga disebut sebagai pasivasi elektron. Elektron ini jadi tidak aktif gitu mentransfer elektron. Nah, substratnya yang menjadi intermediate berkurang, produknya juga berkurang. Sehingga kepikiran untuk kemudian membuat sebuah mediator atau mak comblang lah kira-kira begitu. Yang mana mediator ini misalnya awalnya tidak aktif, namun kemudian bisa berinteraksi dengan elektroda, dia akan menjadi mediator yang aktif. Nah, mediator yang aktif ini kan udah banyak ceritanya. Itu bisa melakukan transfer elektron dengan substrat. Jadi substratnya tidak perlu nempel ke elektrodanya, tetapi cukup berinteraksi dengan mediator aktifnya. Karena mediator ini juga berada pada elektrolit, sehingga mereka ada pada satu fase yang sama, yakni fase larutan. Sehingga pertukaran elektronnya atau transfer elektronnya bisa terjadi lebih mudah kalau beda fase, satu padat, satu cair. Nah, ini memungkinkan untuk kemudian menghasilkan produk yang lebih optimal karena hambatan kinetik ini tadi bisa diatasi dengan cara menggunakan mediator. Mediatornya yang berinteraksi dengan sini, baru kemudian substratnya. Apakah mediator tidak menghalangi hambatan kinetik Pak seperti yang di atas? Ya iya, pasti yang mediator ini juga mengalami kinetik. Tapi ini sudah dioptimasi ya. Mediator itu didesain sedemikian rupa sehingga ketika dia dalam kondisi tidak aktif, kemudian menerima elektron,
dia akan bisa dengan mudah untuk lepas dari permukaan elektroda. Ya, karena biasanya kalau sudah sama-sama bermuatan positif atau negatif-negatif, itu kan saling tolak menolak. Sehingga ini bisa dikondisikan sedemikian rupa sehingga nanti kita dapatkan mediator aktif yang lebih banyak, baru kemudian substratnya kita reaksikan dengan mediator aktifnya, sehingga itu mengurangi tadi hambatan kinetik. Nah, apa keuntungan dari proses indirect electrolysis tadi? Sudah saya sebutkan ya. Tadi kan alurnya kita menggunakan mediator untuk proses yang disebut homogeneous electron transfer. Jadi terjadi transfer elektron antara substrat dengan mediator aktif, membentuk intermediate menghasilkan produk. Nah, dari kasus ini kita telah menyelesaikan masalah kelarutan substrat yang rendah di dalam elektrolit. Kadangkala substrat atau prekursor yang kita gunakan itu kepolarannya itu misalkan lebih rendah daripada larutan elektrolitnya, sehingga sulit untuk bergabung. Yang satu misalkan relatif sangat polar, yang satu relatif non polar. Nah, ini juga jadi kendala. Tapi dengan menggunakan mediator aktif, kendala tersebut bisa diatasi. Artinya nanti akan terjadi peningkatan laju reaksi. Yang kedua, biasanya diperlukan konsentrasi yang lebih rendah dalam reaksi. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan yang direct elektrolisis, konsentrasi yang terlalu tinggi itu akan menyebabkan pembentukan film di sini. Sehingga untuk elektrosintesis ini kita hanya bisa melakukannya dalam konsentrasi yang rendah. Itu kelemahan dari direct elektrolisis. Tapi dengan indirect elektrolisis terkait dengan konsentrasi yang harus rendah di dalam proses elektrokimianya itu dapat diatasi dengan menggunakan mediator, ya. Sehingga tadi menghindari terjadinya pasivasi elektroda. Yang keempat, laju reaksi yang lambat itu tadi karena proses pasivasi tadi bisa dipercepat ya, dengan memberikan overpotensial pada elektrolit. Kemudian pasivasi tadi bisa diatasi juga ya, dengan cara tadi meningkatkan selektivitas, kemudian pada potensial yang lebih rendah daripada substrat. Kondisi indirect electrolysis ini meminimalkan terjadinya produk samping yang tidak diinginkan. Nah, ini sangat penting ya ketika disfungsional sensitif yang ada di dalam molekul dan tidak diinginkan ikut bereaksi. Jadi di sini selektivitas menjadi salah satu hal yang menjadi latar belakang kenapa metode indirect electrolysis itu lebih disukai. Meskipun ya ada tantangan di sini membuat bagaimana membuat mediator yang baik yang dia itu bisa cepat berubah dari posisi aktif menjadi tidak aktif, kemudian memicu terjadinya transfer elektron. Itu tantangan elektron masih terjadi. Oke, tadi ini sebagai sebuah ilustrasi keuntungan menggunakan metode indirect electrolysis ya. Ini misalnya kita punya senyawa organik ini energi potensialnya kurang lebih 1,4 volt gitu ya, yang bentuknya ini. Tapi kalau kita menggunakan metode yang indirect, kita pakai senyawa NF dan sebagainya sebagai mediator, maka dia bisa memberikan 520 mV lebih mudah untuk teroksidasi daripada langsung ya, tidak menggunakan mediator lah kira-kira. Jadi kalau tidak pakai mediator
lebih susah terbentuk. Tapi kalau menggunakan mediator, dia 520 milivolt, artinya berarti bagus sekali ya. Lebih mudah untuk teroksidasi. Ilustrasinya ya ini sebagai sebuah mediator. Mediator ini kemudian melakukan transfer elektron, pastinya adalah heterogeneous transfer elektron dengan elektron yang menghasilkan mediator yang aktif. Mediator yang aktif ini bereaksi dengan substrat menghasilkan intermediate lanjut dan juga mediatornya menjadi inaktif. Intermediate ini selanjutnya berkembang lebih lanjut untuk menghasilkan produk. Nah, yang disukai itu di sini ya. Tahapannya ini ke sini itu menjadi irreversible, artinya reaksi cenderung berjalan ke kanan yang disukai. Karena kalau reaksinya bolak-balik, ini tentu yang terbentuk akan balik ke sini dan sampai kondisi. Nah, ini menariknya indirect electrolysis, ternyata dia bisa satu arah ya. Sehingga rendemennya atau yieldnya bisa jadi lebih baik. Oke, yang selanjutnya adalah mode elektrolisis ya. Mode elektrolisis itu ada dua. Yang pertama, mode potensial terkontrol. Mode yang kedua adalah arus tetap. Prinsipnya ya, apakah Anda akan membuat mode potensialnya yang dikontrol atau membuat arusnya yang dibikin tetap? Apa sih kelebihan dan kekurangannya ya? Di sini pengurangan konsentrasi substrat yang disertai dengan penurunan arus yang melewati elektroda. Saya jeda ada suaranya bapaknya? Bapaknya ada suaranya? Itu kelihatan. Dimakan dekat aja. Dimakan dekat aja. Dimakannya mau yang dekat aja. Dulu ganti jaringan. Ganti jaringan. Kok ada wajah? Yuk.
Oke, saya lanjutkan sedikit. Jadi kalau yang mode potensial terkontrol ini biasanya untuk analisis kualitatif, tujuannya adalah kita menjaga supaya tegangannya itu tetap nilai tertentu selama proses ini, sehingga kita akan dapatkan voltamogram yang konsisten, di mana biasanya penurunan konsentrasi substrat itu disertai dengan penurunan arus yang melewati oleh elektron. Karena itu laju reaksinya juga menurun. Kalau laju reaksinya menurun, berarti dalam proses identifikasi nanti juga akan drop. Hal ini terjadi karena semakin sedikit substrat yang tersedia untuk oksidasi atau reduksi, nanti akan geser gitu. Sehingga kita yang harusnya tetap pada prinsipnya sama ya. Ketika terproses reaksi redoks terjadi, konsentrasi substrat itu juga akan berkurang. Berkurang karena yang kita baca salah satunya adalah arusnya. Maka di sini diupayakan supaya pengaturan tegangan secara bertahap ditingkatkan oksidasi. Tujuannya untuk apa? Mengkompensasi konsentrasi substrat. Karena apa? Karena arusnya tetap, maka laju konsumsi substrat itu dapat dipertahankan selama seluruh aliran elektron terkait dengan reaksi elektrolis yang diinginkan. Dijaga keseimbangannya. Nah, ini adalah contoh-contoh proses elektrosintesis senyawa anorganik. Misalnya di sini kita bisa membuat aluminium dari bentuk oksidanya. Oksida kita dapatkan aluminium. Anoda yang digunakan itu karbon. Kebetulan katodenya itu aluminium ya. Kenapa? Ya supaya kemudian nanti si aluminium itu tadi terreduksi pada bagian katoda. Jadi kita akan dapatkan aluminium yang sayangnya ini proses adalah proses padat yang menggunakan lelehan freon Al2O3 pada temperatur 100 derajat Celcius ya. Harusnya kurang lebih sekitar 1 ampere per sentimeter. Tegangannya juga tidak terlalu tinggi, 4,3 volt. Cuma temperaturnya ini tinggi. Tentu ini adalah skala industrial. Yang kedua yang menarik di sini adalah pembentukan sida caustic atau reaksi bisa klorin, bisa hidroklorin. Jadi yang kemudian kita rencanakan sebagai proyek untuk mata kuliah pada minggu depan atau minggu depannya lah. Kita menggunakan air untuk menghasilkan klorin bereaksi air klorin HOCl. Potensialnya relatif rendah, yaitu pada 1,36 volt ya.
itu maksudnya adalah itu maksudnya Apa? Kurang aja. Rin parah. yang menarik di sini kita bisa menggunakan Aku masuk kecuali Rini katanya. atau oksida logam yang tanda kutip inert ya, logam mulia, bisa cek PD dan sebagainya. Kenapa? Karena nanti kalau pakai logam-logam yang bukan noble seperti maka logam itu akan terkorosi karena ikut bereaksi. Biasanya kalau kita mudahnya daripada pakai AU ya udah pakai yang inert seperti karbon dan sebagainya. Ini bisa dilakukan menggunakan larutan NaCl, ya, menggunakan apa namanya ion exchange. Ini yang menarik adalah asbes ya. Sekarang ini masih ada enggak ya itu namanya seng asbes ya, asbestos itu ya. Ini sepertinya dia pakai membran asbes untuk memisahkan antara anolit sama katolitnya pakai asbes. Ya meskipun asbes itu debunya itu karsinogenik gitu ya, tapi di dalam proses ini dia digunakan untuk membran memisahkan antara anoda dan katodanya. Ini lumayan ya, 80 sampai 90 derajat Celcius ini ya, Pak, reaktornya. Biasanya meskipun tidak dikasih panas segini pun biasanya apa? Elektrodanya itu sudah panas sendiri karena elektrolit itu kan sebuah hambatan sehingga dia akan memberikan panas. Kelamaan elektrodanya akan panas dan harusnya relatif kecil juga ya, hanya 200 mA sampai 100 mA. Artinya ini bisa dilakukan menggunakan misalkan charger laptop misalkan pakai adaptor-adaptor yang adalah ya, misalkan pakai adaptor yang ada adaptor yang dipakai untuk cas HP, cas gitu. Harusnya bisa. Tapi nanti kalau masalah jumlahnya berapa banyak yang bisa terpenuhi itu tentu bergantung kepada jumlah arus yang bisa diberikan. Jadi aku ke 46. Ini juga bisa menghasilkan peroxide ya. Ternyata apakah mungkin kita bisa menghasilkan hidrogen peroksida itu dari air? Ya, secara teoritis bisa saja ya. Air dengan elektrolisis menghasilkan oksigen. Nah, oksigen ini nanti di dalam chamber ini dilanjutkan menjadi peroksida O2. O2 dengan air menjadi hidrogen peroksida cuma 0,6. Elektroda yang digunakan murah ya, relatif elektroda grafit. Kemudian ininya selnya bisa sel. Hidrogen peroksida itu kan oksidator kuat ya. Nanti kalau ada di katodanya atau katolit. Oke, yang selanjutnya adalah elektrosintesis senyawa organik ya. Misalkan di sini yang pertama digunakan untuk pembuatan nilon. Nilon itu dibuat dari yang pertama kita bikin reaksi di anoda air. Sementara reaksi di katoda di sini adalah akrylonitril. Kemudian mengalami hidrodimerisasi. Hidrodimerisasi karena mendapatkan air untuk dimer dari
akrilonitril. Jadi ini ada dimer 1, 2. Nah, dimer ini kemudian diperpanjang menjadi polimer. Nah, polimer ini kita sebut sebagai nilon. Ternyata pembuatan nilon bisa dilakukan dengan cara elektrosintesis. Ini adalah contoh proses elektrosintesis senyawa organik. Yang menarik di sini, kita bisa bikin etilen glikol dari senyawa aldehid. Starting material adalah formaldehid menjadi etilen glikol dengan cara elektrosintesis. Bisa juga di sini yang menarik, misalkan ini kita membuat senyawa hidroksibenzil alkohol dari hidroksibenzil asam hidroksibenzoat. Ini kita bisa pahami ya dari pelajarannya Bu Susi bahwa asam karboksilat itu bisa direduksi menjadi aldehid menjadi alkohol. Sebaliknya, alkohol primer misalkan bisa dioksidasi menjadi aldehid kemudian dioksidasi lebih lanjut menjadi asam karboksilat. Ini prinsipnya sebenarnya hampir sama seperti yang di kimia. Cuma bedanya di sini pengoksidasi atau pereduksinya itu di sini adalah menggunakan reaksi redoks yang berasal dari listrik. Ini misalkan kita punya asetoksinaftalen yang dibuat dari naftalin. Mungkin ini agak ilustratif itu ya ini. Nah, seperti ini. Kita bisa melakukan namanya, nanti yang Anda sudah pernah belajar organik, sintesis senyawa organik, itu akan tertarik kemudian melakukan reka-reka difusifasi yang biasanya di sini untuk melakukan metoksilasi ini perlu reagen yang dilakukan pada misalkan dilakukan dengan panasan temperatur tertentu kemudian baru terbentuk metoksilasi. Nah, kalau di sini kita hanya menggunakan energi listrik. Di sini kebetulan pakai metanol (MEOH) sebagai senyawa metoksil dan juga fenil sulfonat, garam fenil sulfonat menggunakan elektrode karbon di bagian anodanya. Yang ini awalnya tidak ada. Metanol ini diubah menjadi metoksi MEO ini yang terikat pada salah satu struktur citronellol atau citronellal. Ini adalah turunan senyawa yang kita peroleh dari minyak stearin ya. Kok gini sih? Caranya gimana biar ternyata ya udah ngerti. dengan menggunakan reaksi metoksilasi. Kenapa? Atau epoksidasi. Epoksidasi di sini prinsipnya yang disebut senyawa epoksida adalah senyawa rantai tertutup yang dihubungkan oleh oksigen. Yang disebut sebagai epoksida. Ini kan rantai ya, rantainya tertutup, cincin ya. Jadi membentuk cincin dengan salah satu penghubungnya adalah oksigen. Ini bisa dibuat prinsipnya dari apa? Dari senyawa ikatan rangkap yang kemudian dioksidasi sehingga membentuk epoksi. Dan di sini ini relatif mudah ya, menggunakan air dan garam, reaksinya di anoda terbentuk ini. Nah, salah satu yang sedang menarik sekarang di sini adalah ada potensi senyawa epoksi rantai pendek itu sebagai anti cancer ya, digunakan sebagai anti cancer. Mana casingnya? Apakah ya? Karena yang ikatan rangkap itu bisa Anda dapatkan pada minyak
dengan ikatan tak jenuh. Tokonya apa? Misalkan dari minyak kedelai, minyak ikatan rangkap. Nah, ini bisa membentuk dia punya ikatan rangkap. Apa sih? Nanti ada elektrosintesis menggunakan air NaCl. Ini dibalas Garin. Pada bagian anorganik tadi dipisah ya. Pakai membran. Kita bisa menggunakan membran asbes. Cara sederhananya kalau Anda punya atam asbes itu bisa diamplas tipis gitu ya supaya kemudian bisa dilewati oleh membran. Bisa menjadi membran yang bisa dilewati oleh ion. Aku benar udah mikir gitu, cuman malah aku udah jauh kan. Sila ada mau aja. Sumber listriknya bisa Mau yang bekas, Aku nggak denger tadi. adaptor bekas, dan makanya bisa menghasilkan membran Aku nggak denger. cangkang telur dalam selaput Ya cangkang udah kalau mau kepiringan, kalau yang menggunakan asbes dan atapnya. Masih ada juga tiap hari dia bikin pakai asbes. itu Ini kan. adalah halogenasi, berarti penambahan gugus halogen pada Kimianya apa? penambahan gugus iodida. Iya. 4. ekstraksi. Kok nggak bisa Dela? Aku kan mau gini pencet-pencet. Menggunakan platinum. Belum. Belum nyala. Ada mungkin yang tahu itu kan. Udahan dong please. Udahan dong please. Di HP aja bisa di HP. Bisa di HP ini. Dan menarik Itu dia mau pakai pennya. Apa nih sandinya? Disandi-sandi segala sekarang. Ada apanya? metil dioksidasi menggunakan elektroda karbon, menggunakan prekursornya metanol, menggunakan Terus pegang koper ngapain dipegang? elektroda garam kalium fluorida. Nulisnya di mana? Tinggal Ini tulis. bisa kita lakukan. Nggak bisa di. Kita bisa melakukan. Gak kelihatan itu si Nurul geserin. Kan kalau mau ke Zoom harus 2 kali. Udah mau lihat. Kalau kita menggunakan reaksi konvensional menggunakan senyawa prekursor organik. Berapa kamu beli deh? Oke, tadi adalah yang oksidasi, ini adalah yang reduksi. Kamu dapetnya di mana? Reduksi tadi pada prinsipnya adalah penurunan bilangan oksidasi Emang apa? atau Kelihatan. pelepasan oksigen dari struktur Oh gitu ya Pak. atau penurunan bilangan oksidasi, pelepasan oksigen, atau penambahan gugus hidrogen. Elektrokimia pada industri. Hidrogen. Apaan sih? Reduksi katode. Bukan. Biru putih. Israel. Kayak bendera Israel. Ya, saya masuk tadi ya. Kayak bendera Israel. Ini warna apa coba? Biru putih. Jadi artinya hanya masuk, maunya keluar. Apa partainya PMI? Maksudnya salah satu partai Oh, PMI. yang ini kan ada RCHO ini. Ini apa? RCHO. Sehingga ini disebut sebagai reaksi reduksi. Dengerin ya. Gampangannya begitulah ya. Sama. Ini kalau ini adalah anoda oksidasi seperti ini. Oke, kesimpulannya bahwa elektrosintesis senyawa organik itu memiliki beberapa kelebihan. Karena dengan elektrosintesis kita bisa menghindari penggunaan prekursor oksidan maupun reduktan Dikit belum. yang toksik. Mana ya? Yang kedua, kita bisa menghemat biaya energi. Ini kayak Kalau dilakukan pada skala industri, iya. yang paling mahal di dalam Jir, tebak. biaya energi. Tebak umur berapa? Energi thermal, energi panas,
Jadi kita biasanya penggunaan energi listrik itu Biar biasa cuma beda setahun. voltasenya relatif kecil ya, dalam kisaran milivolt. Arusnya Pasti juga dia. masih relatif kecil, jadi voltage ya masih Oh, tadi mau bilang dia kerja pramugari. secara perhitungan efisiensi. Yang ketiga, potensial redox dapat diatur dengan Ayo, coba kamu tanya. Infoloker yang gitu. memungkinkan reaksi terjadi pada kondisi yang lebih soft itu maksudnya Nah, bisa jadi ekstrim, dia kuliah atau apa sih? tidak terlalu basah, tidak terlalu Mungkin dia jadi asisten panas, pribadi, CEO. temperaturnya tidak terlalu tinggi sehingga Tapi kayaknya dia mirip sama temannya temanku yang jadi ani-ani katanya. Nah, terus temannya temanku itu template sugar laju reaksi dapat emang semuanya orang kayak gitu? ya. Gitu. Iya, kan Jadi kelihatan. kalau kita ketahui laju reaksi Kelihatan gitu tersebut, loh, ya, kayak kita soalnya coba dia dapat naikkan di tempat GSL tegangannya. maksud gue Reaksi dapat kitanya dimulai sejak kerjanya di DSCBD gak mungkin penghidrat ini karena kita tinggal mematikan Langsung lah kalau misalkan baru kerja udah kayak gitu tuh. Iya, pada sistem sel. instan banget cowok. Saya kira Dia ini yang bisa sampai pada sore hari. nggak mau kuliah karena dia nggak mau membebani orang tuanya. Terus sekarang dia kerjanya jadi pelaut. Nah, baru 1 tahun kerja udah bisa beli mobil. Bisa dibaca. Kayak sangat Nah dia kan masih temen cowok itu kan suka upload kan suka ngelaut kan iya dia nggak upload Ada pertanyaan. private berarti kerjanya. uploadnya cuma makan enak jalan-jalan enak dapat hadiah dapat hadiah Saham kali saham. Pahit-pahitnya nggak Ih lucu. cuma setidaknya kalau misalkan dia kayak punya usaha bagus gitu kan harusnya Kenapa gak ada penghalangnya? udahan